Dalam kasanah kebudayaan Simalungun, terminologi purba memiliki beragam makna, di antaranya bermakna timur. Salah satu bagian 8 arah mata angin atau Deisa Nawaluh. Deisa Nawaluh. Kata ini serumpun dengan kata purwa dalam bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sanskerta purva. Selain itu, purba juga bermakna pertanda, takdir, gelagat atau ramalan atau tondung. Dalam tradisi Simalungun, pada saat seorang wanita mengandung maupun menjelang masa persalinan atau maranggi, orang tuanya akan bermimpi tentang pertanda atau takdir atau purbani, kehidupan bagi anak mereka kelak. Takdir kehidupan sang anak yang masih dalam kandungan atau parnaibataan ditentukan oleh mimpi orang tuanya. Bila orang tuanya bermimpi meraih bulan, maka anak mereka kelak akan menjadi pembawa terang. Namun sebaliknya, bila orang tuanya bermimpi mendaki gunung tetapi tidak sampai ke puncak, maka ia pertanda kehidupan anak mereka kelak akan menderita. Purba merupakan salah satu 4 marga besar di Simalungun. Ada sejumlah pendapat mengenai tanah asal marga purba dalam cerita rakyat Simalungun. Dikenal tokoh bernama Narasi yang diyakini sebagai leluhur awal marga purba yang bermigrasi ke tanah Simalungun bersama dengan Narasak dan Narasak leluhur Saragi dan Sinaga atas anjuran dari 4 orang putra Darayak Damanik, leluhur awal marga Damanik. Peristiwa ini berlangsung sekitar abad 3 Masehi, sewaktu maraknya pergolakan politik di India. Mereka datang dari bagian timur Laut India sekitar daerah Chota Nagpur, pegunungan Assam, dan Nagaland. Mereka berlayar melalui Selat Malaka sehingga sampai ke Sumatera Timur. Adapun lokasi yang menjadi tempat berlabuh dan pintu masuk mereka ke Sumatera Timur adalah melalui Pangurawan di Batubara. Yang menjadi tempat berlabuh dan pintu masuk mereka ke Sumatera Timur adalah melalui Pagurawan di Batubara masuk ke pedalaman. Selain itu, ada yang juga berpendapat leluhur marga purba berasal dari Siam, dan hipotesa lain justru mengarahkan asal kedatangannya dari Manchuria. Batret 1952.2633 dikutip dari Arlen District 2003.213 menerangkan bahwa nenek moyang orang Simalungun pada awalnya berdiam di pesisir timur akibat desakan dari etnis Melayu yang datang dari semenanjung Malaya, mendesak orang Simalungun menyingkir ke pedalaman hingga mencari pantai Danau Toba. Sampai sekarang penduduk Melayu di Serdang dan Deli masih banyak yang mengaku kalau nenek moyang mereka ada yang berasal dari suku Simalungun. Dalam cerita rakyat Simalungun dikenal 2 orang tokoh marga purba yang termasyhur dalam sejarah, yaitu Sangsi Purba dan Purba Aji atau Purba Parajiaji. Keduanya menjadi tokoh petualang yang melegenda dalam banyak suku, bahwa di kalangan suku Melayu dan Minangkabau, nama Sangsi Purba tercatat dalam Tambo Alam Melayu dan Minangkabau. Sedangkan Purba Aji dikenal juga pada masyarakat Pakpak
dan namanya diabadikan sebagai nama tempat di Tanah Karo yang sekarang beralih menjadi Permaji atau masuk Kecamatan 3 Enderket sekarang. Riwayat hidup mereka tidak banyak terekam dalam sejarah, namun keberadaan mereka tetap menjadi ingatan bagi para keturunannya. Pada zaman dahulu diketahui ada 3 orang putri purba Simalungun yang menikah dengan orang Toba. Hal ini diketahui dari cerita rakyat yang berkembang di kalangan orang Toba. Dalam buku Pustaha Batak Tarombo Dohot Turi-Turiani Bangso Batak karangan W.M. Hutagalung dikisahkan bahwa Malau raja generasi ketiga dari tokoh legendaris si Raja Batak waktu berkelana ke tanah Simalungun. Ia sampai ke daerah kediaman marga purba. Di tempat ini dia menaruh hati dengan salah seorang putri dari marga purba Siboro, lalu menikahinya dan melahirkan 3 orang putra bernama Gurning, Ambarita Raja, dan Lambe Rajam. Sedangkan Siboro lalu menikahnya dan melahirkan 3 orang putra bernama Gurning, Ambarita Raja, dan Lambe Rajam. Sedangkan pendapat lain mengatakan mereka lahir di daerah Limbong. Demikian juga Datu Pejel alias Tuan Sorba Dijaye, generasi keempat dari si Raja Batak yang merupakan saudara dari Tuan Sorba di Banua dan Tuan Sorba di Julu. Datu Pejel menikah dengan putri purba Simalungun sewaktu pindah dari Pangururan ke Sibisa, daerah Uluan. Putranya kemudian dimargakan menurut marga ibunya. Selain keduanya, putra Raja Silahi Sabungan yaitu Sondi Raja leluhur marga Roma Sondi generasi ke-6 dari si Raja Batak juga menikah putri dari marga purba Siboro yang menetap di Sagala. Selanjutnya, Yepes memberitakan dalam notanya bahwa pada zaman dahulu di Cinendang Tanah Pakpak pernah berdiri 3 kerajaan kecil bersaudara, salah satunya diperintah oleh marga purba Tondang. Ibu kotanya berada di Panisihan dekat Pakiraman. Demikian juga di Belagen Tanah Pakpak. Yepes melaporkan bahwa ada seorang Raja Lela bernama Tiar dari marga Kaloko. Panglimanya bernama Pusama bermarga purba. Pada awalnya marga purba tidak mengenal cabang marga seperti yang berlaku saat ini. Kemunculan sejumlah cabang marga purba terjadi pasca adanya migrasi dari adapun cabang marga purba Simalungun yaitu Tua, Tambak,